Mendekati akhir bulan Januari, cuaca masih sulit diperkirakan. Curah hujan yang sangat tinggi dan berlangsung sepanjang hari mengakibatkan banjir di mana-mana. Wilayah yang selama ini bebas banjir pun tetap terdampak. Apalagi kondisi hujan deras sepanjang hari masih akan terus terjadi hingga bulan Ramadan nanti. Sementara itu, bencana seperti angin puting beliung, gempa bumi, hingga air laut yang meluap ke daratan juga menjadi ancaman serius. Belum lagi kecelakaan pesawat terbang yang tetap akan menjadi momok menakutkan. Tapi, apa yang membuat Jakarta terancam bahaya jika ada pergerakan air dari Banten? Apa yang akan terjadi pada tahun dengan Shio Kuda Api? Semakin mendekati akhir Januari, tanda-tanda akan selesainya bencana belum terlihat. Hingga saat ini pun curah hujan masih sangat tinggi berlangsung sepanjang hari. Banjir di akhir-akhir bulan Januari juga semakin meresahkan karena debit air bertambah tinggi. Beberapa daerah mulai terendam banjir dengan situasi yang mencemaskan. Sementara itu, bencana lain tetap menjadi ancaman. Meski banjir belum akan berakhir, bahkan hingga bulan Ramadan nanti. Walaupun belum sampai pada skala gempa megatrust, tapi gempa-gempa besar, gunung meletus, hingga angin puting beliung pantas diwaspadai. Tapi, mengapa Jakarta akan terancam bahaya besar jika ada pergerakan air dari wilayah Banten? Lalu bagaimana gambaran kehidupan di tahun dengan Shio Kuda Api? Benarkah akan terjadi persaingan keji hingga menghilangkan batas-batas kemanusiaan? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Awal tahun 2026 banyak hal menakutkan yang terjadi, terutama kondisi alam semesta yang sedang murka. Saat ini pun cuaca selalu tidak menentu dengan perubahan musim yang serba kebalikan. Hujan di bulan Januari juga terasa lebih deras dan bisa berlangsung sepanjang hari. Itu yang membuat sejumlah wilayah tidak mampu membebaskan diri dari banjir besar. Fenomena banjir akan terus meluas karena curah hujan yang tinggi diprediksi masih akan terus terjadi. Dari pandangan batin Feni Rama yang dikenal sebagai anak indigo, cuaca buruk serta hujan deras akan terus terjadi sampai bulan puasa nanti. Nah, ini berlangsung sampai kita Ramadan itu Februari itu masih berlangsung. Daerah Bekasi, daerah utara gitu kan. Dan daerah-daerah lainnya yang menurut saya itu bagian elitnya di Jakarta gitu ya. Yang saya khawatirkan itu kan memang di daerah utara itu ya, di daerah Jakarta Utara, dan ada salah satu kawasan elite yang dimana di sana itu memang tekanan tanah itu sudah sangat tertekan sekali. Mau sebaik apapun tangan manusia untuk menganalisa ataupun mengusahakan untuk tidak terjadi apa-apa, yang namanya alam semakin dia ditantang, dia akan menunjukkan kuasanya Tuhan. Kalau untuk kunjungan air ke tanah itu sekitar bulan Juni sudah mulai rendah ya. Namun intensitas hujan masih terus berjalan. Tapi tidak separah awal tahun ini sampai bulan Ramadan ini masih terjadi untuk intensitas hujan gitu kan, angin itu masih terjadi. Jadi bismillah ya, bulan Juni ini sudah mulai membaik, walaupun tidak sampai 100%, tapi ada ke arah ke sana gitu. Bermain-main dengan alam adalah menabung mara bahaya di masa depan.
Karena tidak ada yang mampu berbuat apa-apa jika kemurkaan alam sudah terjadi. Dan saat ini situasi itu sedang terjadi, jadi sudah waktunya menghentikan semua yang bisa menimbulkan kerusakan alam. Bersikap jumawa hanya karena memiliki teknologi tinggi dan berlaku semena-mena pada alam bisa sangat berbahaya. Tahun 2026 ini bukanlah tahun untuk terlalu berlebihan terhadap apa yang sedang dibangun gitu ya. Karena tahun 2026 ini semakin kita menunjukkan teknologi yang luar biasa, alam itu akan semakin eksis. Karena ya memang kan kodratnya tidak ada yang bisa membendung unsur alam, khususnya air, angin, tidak ada yang bisa membendung itu, dan tidak ada yang bisa membendung alam semesta jagat raya. Selanjutnya yang juga perlu diwaspadai adalah gempa besar. Meski belum mencapai skala gempa megatrust, tapi skalanya sudah cukup besar. Sementara itu, wilayah Jawa Barat yang akan mengalami kerusakan terparah akibat gempa besar adalah Bandung. Sebab ada sinyal sesar Lembang yang mulai bergerak aktif dan bisa menimbulkan getaran yang hebat. Kalau untuk masalah gempa bumi, memang gempa bumi itu akan terjadi di 2026 ini ya. Untuk di daerah Bandung itu, sesar Bandung, ada sedikit gerakan. Dan gerakan ini menimbulkan akar-akar tanah untuk di daerah yang di luar Bandung begitu panjang hingga menyentuh daerah Bekasi. Daerah Bekasi itu kalau kita lihat kelihatannya jauh dari tengah kota, tapi justru sangat kasihan karena rawan air dan rawan gempa juga. Itu yang bisa terjadi di 2026, dan gempa-gempa lain di daerah Sulawesi itu yang saya rasakan, dan gempa di daerah Maluku, lalu gempa di daerah Sumatera, seperti itu. Hati-hati, tanda-tanda munculnya tragedi di Jakarta sudah dilihat Feni Rama secara nyata. Situasinya akan semakin buruk jika terjadi sesuatu di wilayah Banten. Misalnya, ada pergerakan air laut dari wilayah Banten yang akan terkena imbas paling buruk adalah pesisir utara Jakarta. Apabila peristiwa itu terjadi, dampaknya akan sangat luas. Salah satunya adalah kondisi perekonomian yang mengalami keruntuhan. Bila terjadi sesuatu unsur air yang menyentuh ke tanah, itu di daerah Banten, Tangerang, bila mana ini terjadi, nauzubillah min dzalik, itu dipakai sampai ke Jakarta. Bila terjadi suatu tekanan air, ya air ada gerakan air dan gerakan tanah, itu akarnya akan menuju ke daerah Jakarta, khususnya itu daerah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Bila ini terjadi, yang pertama yang akan kena adalah perekonomian negara kita. Sebagai seorang indigo, Feni Rama juga melihat akan sering terjadi kecelakaan maut. Jatuhnya pesawat ATR di Sulawesi Selatan belum lama ini juga tak luput dari prediksinya. Tapi menurutnya, kecelakaan itu tidak semata terjadi karena kesalahan manusia dan bukan akibat pesawat yang tidak layak terbang. Tragedi itu lebih banyak disebabkan oleh faktor non-teknis, terutama yang berhubungan dengan fenomena black hole. Ya, kalau masalah pesawat terbang, teman-teman mungkin kalau yang sudah pernah nonton saya juga pernah prediksi untuk masalah pesawat terbang, dan memang ya korban itu adalah banyak dari pemerintahan. Saya pernah bilang seperti itu, dan saya tidak menyangka kalau ini terjadi begitu cepatnya. Memang tidak sepenuhnya ini karena masalah kesalahan dari manusia, tapi memang ada sedikit, kalau saya lihat ya, ada lingkaran yang sedang terbuka di daerah sana. Itu kalau bahasa saya itu adalah black hole. Jadi sedang lingkaran itu, daya magnet itu jadi begitu kuat, itu sedang terbuka di sana. Itulah yang sebenarnya paling ditakuti oleh para penerbang. Nah, saat itu posisinya sedang terbuka. Lantas, seperti apa karakter tahun Shio Kuda Api yang akan segera datang? Apa makna terjadinya persaingan keras yang melampaui batas kemanusiaan? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was.
Mendekati pergantian bulan dari Januari ke Februari, harap waspada karena ada pergeseran karakter yang sangat mencolok. Dalam kalender Tiongkok, mulai Februari nanti kita akan memasuki tahun kuda api. Banyak yang berharap akan terjadi kemajuan-kemajuan selama berada di bawah naungan shio kuda api. Tapi rupanya tahun kuda api tidak membawa pengaruh yang besar. Tahun 2026 yang dikendalikan karakter kuda api rupanya menyimpan sisi kelam karena karma akan datang jauh lebih cepat dari perkiraan. Tahun ini juga akan diwarnai dengan persaingan sangat keras, bahkan melampaui batas-batas kemanusiaan. Shio di tahun kita 2026 ini adalah kan melambangkan shio kuda api, yang maksudnya adalah bahwa persaingan itu sangat ketat. Dan persaingan itu sudah melampaui batas sisi kemanusiaan. Di tahun 2026 ini hidup yang betul-betul berjuang, butuh dengan tekad yang kuat, butuh dengan ketangguhan, butuh dengan kesabaran. Jadi tahun 2026 ini tahun di mana hukuman itu tidak perlu menunggu lama. Jadi ibaratnya apa yang kita tanam itulah yang kita petik. Tidak perlu yang namanya karma baik ataupun karma buruk itu menunggu lama. Tahun 2026 ini tahun dibalas dengan tunai. Shio kuda api sepertinya tidak memberi dampak yang baik untuk perekonomian nasional. Kuda api yang memberi banyak simbol semangat justru bisa memicu munculnya banyak persaingan. Persaingan bahkan sudah mencapai titik paling menakutkan, sehingga bisa disebut sebagai perang ekonomi. Dan yang lebih menakutkan, perang ekonomi akan melibatkan semua negara di dunia. Semua bersaing memperebutkan posisi sebagai negara yang paling baik dengan menjatuhkan negara lain. Memang yang terjadi adalah kita itu memang akan terjadi perang ya. Namun di sini kalau saya lihat itu bukan perang yang fisik, tapi lebih perang ekonomi, perang pengakuan ekonomi dunia, perang penguasaan ke psikologi ekonomi gitu ya, lebih masuk ke dalam lingkungan itu gitu. Jadi itu bukan tingkatan Indonesia kalau saya lihat, tapi udah masuknya ke tingkatan dunia karena masing-masing ingin menunjukkan super powernya di dunia. Shio kuda api sepertinya tidak terlalu memberi harapan baik sebab banyak persaingan bahkan hingga ke tingkat paling brutal. Lantas, apa solusi agar tidak terpuruk di tahun kuda api? Lalu, apa yang harus dilakukan jika ingin selamat dari semua bencana? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Peduli pada harmoni lingkungan adalah kunci dari segalanya, termasuk kunci agar terhindar dari semua mara bahaya. Melestarikan ekologi dan ekosistem alam menjadi sebuah keharusan agar bencana tidak datang secara bertubi-tubi. Merawat akar tradisi yang berpihak pada kelestarian alam juga penting untuk dilakukan. Terutama sebagai pengingat bahwa ada semesta yang harus dijaga demi kelangsungan hidup semua makhluk. Sebelum di tahun baru itu kita sudah mengajak semua masyarakat Indonesia ya, dan saya pun bicara seperti ini bukan maksud untuk menakuti, tidak, tapi kita lebih aware sama diri kita, dalam arti kata kita jadi lebih tertata hidupnya ya, dari soal apapun, dalam aspek apapun kita lebih tertata. Jadi ambil sisi positifnya, bukan niat untuk menakuti atau tidak ada niat seperti itu gitu ya. Dan kedua, saya juga selalu mengingatkan, ayo kita bangun lagi yang namanya adat istiadat seperti sedekah laut, sedekah bumi gitu ya. Seberat apapun cobaan hidup yang dihadapi, akan selalu ada cara untuk meninggalkan keterpurukan. Di tengah gempuran bencana alam, percayalah akan selalu ada jalan agar kita selamat dari semua yang membahayakan. Bencana yang terjadi akibat kerusakan alam sudah saatnya dihentikan dengan tidak membuat kerusakan pada semesta. Lakukan hal-hal baik pada alam agar kehidupan yang selaras mudah diciptakan.
Selain itu, berbuat baik dan bersedekah adalah cara untuk menghindari bencana. Memang seyogianya kita itu beramal itu kepada manusia. Kalau itu bukan sesuatu yang sudah diperhitungkan, karena itu memang sudah suatu wajib ya. Bersyukur bahwa alam semesta sudah berbagi rezekinya kepada kita. Memang semua rezeki itu berawal dari Tuhan, itu benar itu kan ya. Maksud saya adalah, ayo kita negara Indonesia, negara yang berbudaya. Negara Indonesia, negara yang beradat istiadat. Memang negara kita itu negara yang sangat eksotik dengan budayanya. Jadi ayo kita bangun lagi, kita tidak boleh melupakan yang namanya sejarah dan adat istiadat seperti itu. Menghadapi tahun yang panas dan bergerak cepat, kita harus berhati-hati dalam melangkah. Jangan mudah terpacu emosinya, sehingga kita bisa terhindar dari perilaku yang merugikan diri sendiri. Menghindari provokasi dan semua yang bisa memancing emosi adalah cara terbaik untuk menghindari konflik yang bisa berujung ke banyak persoalan lain. Yang harus dihindari di tahun 2026 ini, jangan mudah terprovokasi. Jangan mudah dibenturkan antara agama dan adat istiadat. Goyangnya ekonomi Indonesia, goyangnya negara kita, start adalah masuk dari cara berpikir masyarakat Indonesia tersebut. Jadi, ayo berpegang teguh, jangan mudah terprovokasi dalam segala hal apapun, karena memang agama punya tempat dan budaya punya tempat, seperti itu. Tahun ini memang masih akan banyak terjadi bencana. Semua peristiwa alam yang menakutkan, bahkan siap datang bergantian. Banjir bandang dan tanah longsor adalah petaka di awal tahun yang mungkin akan disusul oleh bencana lain. Semoga di tengah himpitan bencana-bencana besar ini, kita selalu diberi perlindungan. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan juga share karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.